Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-33 dari 80 topik. Hukum, perbuatan melawan hukum dan perbuatan lainnya. Bagian kedua. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu 1. Perbuatan itu harus melawan hukum. 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. 4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, antara lain, 1. Condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian. Yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. 2. Adequate Verursaking, di mana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum. Marhainis Abdulhai menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut. Dari pengertian pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum. On rehmati Daat, yaitu, 1. Perbuatan. 2. Melanggar. 3. Kesalahan. 4. Kerugian. Diperhatikan pernyataan di atas dan jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para ahli terdahulu. Sementara menurut Marhainis Abdulhai, hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marhainis Abdulhai ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Ares tanggal 31 Januari tahun 1919 dan pendapat para ahli, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang, yang telah melanggar hak orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya. Perbuatan melawan hukum, on rehmati Daat, dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dalam buku 3, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat antara lain, 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satocit Kartanegara, melawan hukum, wedere telik, dalam hukum pidana dibedakan menjadi 1. Wedere telik formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wedere telik material, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wedere telik, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau Algemeen Beginsel. Sebelumnya disebutkan bahwa on rehmati Daat pada mulanya diartikan secara sempit sebelum tahun 1919. Namun, dalam putusan Hogerat pada tanggal 31 Januari tahun 1919 didasarkan pada pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum atau on rehmati Daat adalah setiap 1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain sebagaimana ditetapkan undang-undang. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku sebagaimana ditetapkan undang-undang. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan keseksamaan yang lazim dalam pergaulan antar manusia terhadap orang lain, atau harta benda milik orang lain. Selanjutnya, Schaffmeister, dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secara khusus, misalnya pasal 372 KUHP, sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai melawan hukum secara umum, misalnya pasal 351 KUHP. Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Lebih jelas lagi dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebutkan, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuadi, yang menyatakan bahwa hanya saja yang membedakan antara perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar, di samping mungkin juga kepentingan individu, sedangkan dengan perbuatan melawan hukum perdata, maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya, akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual-beli antara kedua belah pihak. Van Apeldoorn, dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan lainnya selain dari perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan-perbuatan di mana hukum objektif mengikatkan suatu akibat, bebas dari kehendak orang-orang yang bertindak, artinya tidak peduli apakah akibat tersebut dikehendaki atau tidak. 2. Perbuatan-perbuatan tanpa hak. Pada perbuatan-perbuatan tersebut hukum mengikatkan suatu akibat yang tidak diinginkan oleh yang bertindak, yaitu suatu ikatan untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu. Utrecht dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ada dua macam, yaitu 1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu masih diatur oleh hukum. Tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan hukum. Apakah akibatnya dikehendaki atau tidak penting bagi hukum yang mengaturnya. Kehendak itu bukan syarat agar akibat tersebut diatur oleh hukum. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang melawan hukum diwajibkan oleh hukum supaya mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatannya. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbul suatu perutangan atau verbintenis, yang mewajibkan yang melakukan perbuatan yang melawan hukum itu supaya mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Itulah materi topik ke-33 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.